Selamat pagi, adik-adik kami kelas 11 IPA dan IPS. Kembali di sini bersama Bapak Joshua Mansinaga. Kita melanjutkan pelajaran matematika wajib. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Pagi ini kita lanjutkan program linear topik kita, yaitu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dari masalah program linear dengan uji titik pojok. Pertemuan kedua ini kita akan menambah beberapa contoh-contoh soal yang kemarin belum lengkap. Sekarang kita akan coba supaya lebih mengerti lagi ya. Oke, baiklah, langsung saja kita ke contoh-contoh soalnya ya. Ini judul kita, menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan uji titik pojok. Ini kompetensi dasarnya, dapat dibaca ya, tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan uji titik pojok. Ini langkah-langkahnya merupakan ulangan dari yang kemarin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ada, kemarin sudah diberi, tinggal kita ulangi aja langkah-langkah ini dalam mengerjakan contoh-contoh soal pada hari ini ya. Oke, Bapak ambil ini dari soal yang dari buku paketnya ya, buku paket kita. Contoh nomor 1 ini dari soal nomor 3 LKS 4 halaman 65. Boleh sambil dibuka bukunya ya, buku paketnya. Soalnya itu nilai maksimum fungsi sasaran fx, y sama dengan 4y kurang x dengan syarat y lebih kecil sama dengan 2x, 3y lebih besar sama dengan 2x, 2y tambah x lebih kecil sama dengan 20, dan x tambah y lebih besar sama dengan 3 adalah, ya, kita akan menyelesaikan ya permasalahan di sini. Yang pertama adalah kita membentuk SPTLDV-nya dulu ya. Ini namanya SPTLDV ya. Kita bentuk dulu yang namanya SPTLDV-nya dari soal tadi ya, soal ini. Ini yang pertama ya, ini yang kedua ya. Ini semuanya kita tuliskan ulang ya. Ini yang ketiga dan ini yang keempat ya. Oke, itu dituliskan semua di sini. Ini nomor 1 tadi ya, nomor 2, ini nomor 3 dan nomor 4. Semuanya yang di atas ini sudah kita tulis. Fungsi objektif, fungsi objektif atau fungsi sasaran di sini. Inilah dari soal ini. Inilah dia fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Ini ya. Oke, udah paham ya sampai situ ya. Baru kita langkah kedua yaitu gambar DHP. Ya, menggambar gambar DHP. Untuk menggambar DHP berarti kita kan menggambar garis lurus ya. Coba diingat kembali bagaimana menggambar garis lurus. Ya, bisa kita katakan menggambar titik ya, 2 titik minimal ya. Titik potong ya, titik potong ya, bisa menggambar titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, atau bisa kita ambil di titik tempat lain ya. Misalnya yang y sama dengan 2x. Kalau kita misalkan y-nya, x-nya sama dengan 0 ya, x-nya 0 di sini berarti 2 kali 0 sama dengan 0 ya kan, y sama dengan 0. Inilah
maka dapatlah titiknya ini. Ya, dapatlah titiknya ini adalah 0,0. Oke, kemudian kalau kita misalkan X-nya 1, ya. Kita misalkan X-nya sama dengan 1. Oke. Maka kita masuk ke sini 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 2. Oke, ini kan kita pasangkan 1,2 jadi titik ini, ya. Jadi titik di sini. Oke, kemudian kita lihat di gambar 0,0 itu di sini, ya. Ini titik 0,0. Lalu titik 1,2. Ini 1,2. Kita di sinilah titik 1, ya. Inilah 1. Ini 1. 1. Inilah dia 1,2. Inilah dia, ya. Titiknya 1,2 ini. 2 kan? Ininya 1. Jadi garisnya inilah dia. Tarik garis ini dan ini dihubungkan. Jadilah garis ini. Inilah yang garis Y sama dengan 2X, ya. Y sama dengan 2X. Berikut 3Y sama dengan 2X. 3Y sama dengan 2X. Kita beralih ke nomor 2, garis nomor 2. Sama, kita misalkan X sama dengan 0. Kalau X-nya 0 berarti 2 kali 0. 0, berarti 3Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 per 3, ya sama dengan 0 juga, ya kan? X-nya 0, maka Y-nya 0. Iya, jadilah dia seperti ini. 0,0 gabungannya, ya. Kalau kita misalkan X-nya yang lain lah, ya jangan 1, ya. Kalau 1, supaya dia agak bulat hasilnya. Kita ambil X-nya 3. Karena kelipatan 3, ya kan? Nah, kelipatan 3. Supaya habis dibagi 3. Berarti minimal kan 3. 3, 2 kali berapa? Supaya 3 nggak ada. Kita kalikan 3. Supaya dapat nanti 6. Ya kan? 2 kali 3, 6. 6 dibagi 3. Maka dapatlah Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 2. Maka dapatlah Y-nya 3,2. Oke, ini kita gambarkan 0,0 di sini, ya. Ini 0,0. Baru 3,2 di mana? 3. Sini 3 kan? 3. Oke, ini 3,2. Sini. Ya kan? Ini 2 Y-nya. Ini titiknya. Berarti 0 dengan 0, inilah dia. Oke, ini garis ini merupakan garis 3Y sama dengan 2X. Oke, yang garis ketiga, 2Y tambah X sama dengan 20. Kita misalkan juga X-nya 0, maka dapatlah, kalau 0 ini X-nya, 0 ini, 0. Berarti 2Y tambah 0, 2Y. 2Y sama dengan 20. Maka Y sama dengan 20 bagi 2, 10. Maka dapatlah ini 0,10 titiknya, ya. Berikut, kalau Y-nya kita misalkan 0, sebaliknya. Y-nya 0. Di sini 0. Ya, 2 kali 0, 0. Berarti X sama dengan 20. Langsung aja, karena 0 tambah X, ya X kan? Sama dengan 20. Ini dia, Y-nya 0. Maka X-nya 20. Titiknya adalah ini, 20,0. Oke, 0,10. 0,10 berarti di sumbu ini kan, sumbu Y, ya, sumbu Y. Oke, sumbu Y ini kan. Lalu 20,0. 20,0 di sini. Nah, di sumbu X, ya kan. Oke. Lalu berikutnya ditariklah garis dari sini kemari. Ini dia. Inilah garis 2X tambah Y sama dengan 20. Lalu ini
Samaan yang keempat, X tambah Y sama dengan 3. Untuk X-nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 3. Oke, udah makin mahir ya. Oke, dapatlah titiknya 0,3. Kemudian untuk Y-nya 0 sebaliknya. Berarti X yang sama dengan 3 ya. Berarti 3,0 ya. Terbalik ya, jangan 0,3 juga, 3,0. Oke, inilah titiknya. Yang mana itu titik 0,3? 0,3 di sini dia, ya. Titik 3 di sini. Y-nya 3. Berarti 0,0. Oke, 3,0 ini tadi. Ya. Berarti dihubungkanlah jadi inilah garis yang keempat. X tambah Y sama dengan 3. Gambar di HP-nya. Nah, sudah terbentuk dia kan? Jadi keempat titik pojok semua di luar sumbu koordinat ya. Nah, ini dia di HP-nya ini. Ya, yang kuning ini. Ya. Kuning ini di HP-nya. Gambar di HP-nya. Jadi kita dapatlah segi 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Segi 4 ini keempat titik pojoknya di luar sumbu koordinat. Semua ditentukan dengan eliminasi atau substitusi ini ya. Dia agak sulit ini. Ada titik A, B, C, D ini kita tentukan titik A, B, C, D dengan eliminasi substitusi ya. Oke, berikutnya menentukan titik pojok A yang pertama ya, titik pojok A itu ditentukan dengan perpotongan antara kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi pertama titik A ini perpotongan ya garis yang ini kan yang pertama dengan garis yang keempat ya. Kalau kita ulangi ini tadi garis pertama kan. Ini garis yang pertama. Ini tadi kita katakanlah G1 ya, ini G1 ya. Ini G2. Ini tadi G3. Dan ini G4. Ya. Jadi ini titik A perpotongan antara G1 dengan G4 ya, G1 dengan G4. Ini G1, ini G2, ini G3, ini G4. Oke. 1 dengan 4 ya. Oke. Jadi ini dia, X tambah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 2X. Atau 2X kurang Y sama dengan 0. Oke, ini aljabarnya aja ya. Pindah aja Y-nya. Ya. Sini jadi negatif ya. Lalu kita eliminasi. X tambah Y sama dengan 0. 2X kurang Y sama dengan 0. Oke, kita kali 2 ini menghilangkan X-nya kita ya. Kita kali 2 dikali 1. Dapatlah ini 2X tambah 2Y sama dengan 6. 2X kurang Y sama dengan 0. Kalau kita eliminasikan, ini kita kurangkan atas bawah nih, X-nya 0. 2X kurang 2X 0. 2X kurang min Y, jadi 2X tambah Y, jadi 3Y ya. Oke. Jadi 6 kurang 0, 6. Jadi ini 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Y-nya 2. Lalu kita gunakan substitusi untuk mendapatkan nilai X. Nilai Y sama dengan 2 ini disubstitusi ke Y sama dengan 2X. Diperoleh 2 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 2/2 ya, sama dengan 1. Maka titik A kita dapat adalah koordinatnya 1,2. Ya, 1X-nya, 2Y-nya. Lalu titik B,
Kalau kita lihat kembali gambarnya titik B ini ya. Oke, titik B ini perpotongan antara garis nomor 2 dengan 4. 2 dengan 4. Oke, 2 dengan 4. Maka X tambah Y sama dengan 3. Ini sama garis 4. 3Y sama dengan 2X. Ini garis 2. Atau ini diubah. Pindahkan Y-nya menjadi kurang 3Y ya. 2X kurang 3Y sama dengan 0. Baik. Lalu kita buat X tambah Y sama dengan 3. Ini baru ini kita pindah ke sini. 2X kurang 3Y sama dengan 0. Nah, ini belum sama koefisien X-nya. Maka kita samakan dulu dengan kali 2, dapatlah 2X. Jadi sama dengan sini 2X. 2X kali 1 kan. Ini dikali 2 jadi 2Y. Ini 3 dikali 2 jadi 6. Kalau kita kurangkan ini 2X kurang 2X jadi 0. Ini 2Y dikurang negatif 3Y. Jadi 2Y tambah 3Y. Jadi 5Y. 6 kurang 0, ya 6. Baik, berikutnya ini kan 5Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6/5. Ya, oke. Ini kita 6/5 ini Y-nya masih ya, kita harus mencari nilai X masih. Untuk mencari nilai X, maka kita hilangkanlah Y-nya. Dengan eliminasi boleh, ini kan eliminasi ya. Yaitu kita kali 3 persamaan ini. X tambah Y sama dengan 3 kali 3. Supaya sama-sama 3 koefisien Y-nya atas bawah ini. Kali 3 berarti 3X tambah 3Y sama dengan 9 ya. 3 kali 3, 9. Oke. Ini kali 1 tetap ini. Ini kita tambah karena berbeda koefisiennya kan. Iya, ini positif, ini negatif. Kita tambah jadi hilang dia. Jadi 3Y kurang 3Y jadi 0. 3X tambah 2X jadi 5X. 9 tambah 0, 9. Jadi X sama dengan 9 dibagi 5. Dapatlah titik B. Ini 9/5,6/5. Oke. Berikutnya kita ke titik C. Titik C di sini ya. Ini titik C. Perpotongan antara garis nomor 2 dengan 3. 2 dengan 3. Ya, inilah dia. Ya, garisnya 2 dengan 3. Ya. 2X tambah 2Y tambah X sama dengan 20 dan 3Y sama dengan 2X. Atau diubah ini menjadi 3Y kurang 2X sama dengan 0. Oke. Lalu kita tulis ulang di sini atas bawah, ini atas, ini taruh di bawah. Ini belum sama koefisien dari X-nya. Koefisien X-nya di sini 1, di sini 2. Jadi di sini kita kali 2 ya. Sini kali 1. Maka jadinya 4Y tambah 2X sama dengan 40. Ya, 40 dari 2 kali 20. Ya, 2 kali 1, 2X. Dan 2 kali 2Y, 4Y. Lalu ini karena kali 1 tetap. Ya, 3Y kurang 2X sama dengan 0 tetap. Lalu ini kita tambah, karena koefisiennya ini kan berbeda tandanya. Ya, tambahkan jadi 0 dia kan. Jadi 2X kurang 2X 0. 4Y ditambah 3Y jadi 7Y. 40 tambah 0, 40. Jadi Y sama dengan 40/7. Baik, kemudian kita eliminasi lagi. Kenapa eliminasi 2 kali? Karena kalau kita substitusi ini akan menggunakan pecahan. Ya, substitusi nanti repot kan? Kayak pecahan. Jadi kita eliminasi sekali lagi. Tadi kan kalau udah eliminasi X, sekarang eliminasi Y-nya. Ya, ini kan 2 dengan 3 bersama berarti di sini dikali 3 dikali 2 gitu aja balikkan. Ya. Oke, jadi di sini dikali 3 menjadi 6. Ini kali 3 jadi 3. Ini 20 kali 3 jadi 60. Kalau ini dikali 2 jadi 6 min Y. Min 2X dikali 2 menjadi min 4X. 0 dikali 2 ya tetap 0. Ini kita kurangkan, karena ini kan sama dia, sejenis.
positif dan positif Y-nya kan, dikurangkan jadi 0. Ini 3X kurang 4X. Hasilnya adalah 3X tambah 4X. 3 tambah 4 ya 7 ya. 60 kurang 0, 60. Jadi X sama dengan 60 per 7 ya, dibagi 7 ya. Jadi dari sini dapatlah titiknya 60 per 7, 40 per 7. Oke, ini titik C yang ketiga ya. Lalu yang keempat, titik D. Titik D, kalau kita perhatikan kembali tadi titik D, ini adalah pepotongan garis nomor 1 dengan garis nomor 3 ya. 1 ini persamaannya 3 ini. Nah, oke, jadi kita masukkan 2Y tambah X sama dengan 20 dan Y sama dengan 2X. Atau kita ubah ini menjadi Y kurang 2X sama dengan 0. Oke, kita tulis ini atas bawah. Nah, di sini ya, di koefisien X-nya belum sama ya, maka ini kita kali, ini kali 2 ya kan, supaya sama dikali 2, sedangkan ini dikali 1 ya, tetap ya. Dikali 2 ini 2Y kali 2 4Y. X dikali 2 2X. 20 kali 2 40. Ini kali 1 tetap Y kurang 2X sama dengan 0. Lalu ini kan ditambah karena ini dan ini lain jenisnya ya, positif negatif ditambahkan ya. Jadi 4Y ditambah Y 5Y. 2X tambah minus 2X 0. 40 ditambah 0 40. Jadi Y sama dengan 40 per 5 8 ya. Karena ini bilangan bulat, kita substitusi aja X sama dengan 8 ke Y sama dengan 2X supaya gampang. Maka diperoleh ya 8 sama dengan 2X. Maka X sama dengan 8 dibagi 2 4. Maka titiknya adalah 4,8. Dapatlah titik pojoknya yang keempat. Baik, kita lanjut. Kita uji titik pojok ke fungsi objektif ya. Fungsi objektifnya ini fx, y sama dengan 4y kurang x. Kita uji titik pertama, yaitu titik A 1,2. Berarti ini x-nya 1, y-nya 2. Berarti 4 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Oke, dapat nilainya 7. Pertama. Di titik A, nilai fungsi objektifnya adalah 7. Titik B, 9 per 5, 6 per 5. Kita masukkan ke fungsi objektif ini. 4 kali 6 per 5 dikurang 9 per 5. Ya, di sini kan ada perkalian pecahan. 4 kali 6, 24 per 5 ya. Ini kurang 9 per 5. Oke. Sini sudah sama penyebutnya. Sama-sama per 5, tinggal kurangkan aja pembilangnya. 24 kurang 9 dapat 15 per 5 sama dengan 3. Oke, nilainya objektifnya di titik B adalah 3. Titik C 60 per 7, 40 per 7. Kita masukkan ke persamaan ini. 4 dikali 40 per 7 dikurang 60 per 7 sama dengan, ini kalikan aja, 4 kali 40 160 per 7 kurang 60 per 7. Ini ya, pindahkan ke sini. Bersama-sama penyebutnya per 7 per 7, kurangkan aja 160 dikurang 60 100 bagi 7 itu sekitar 14,28 ya. Nah, 14,28 lah nilainya supaya dapat tahu kita dengan jelas berapa koma berapa dia ya. Dan bisa kita bandingkan nanti dengan di sini 73 14,28 gitu ya. Kita masuk ke titik yang terakhir 4,8 tadi titiknya. Kita masukkan kemari, berarti 4 kali 8 kurang 4 sama dengan 32 kurang 4 sama dengan 28. Jadi kita bandingkan dari sini 1, 2, 3, 4. Mana yang paling besar? Yang maksimum yaitu 28 ya, itulah maksimumnya 28. Sehingga jawaban kita adalah B ya. Kalau ada pilihan gandanya, B lah kita pilih.
Oke. Oke, contoh 2 kita ambil dari soal LKS nomor 8. LKS 4 nomor 8 halaman 65. Pertanyaannya, nilai minimum fungsi sasaran fx, y, 2x tambah 3y untuk x dan y pada daerah yang diarsir pada gambar berikut. Ini ada gambarnya. Ya. Oke, kita lihat berikutnya penyelesaian. Pertama kita beri nama garis 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Kita beri nama dulu. Ini yang 1, ya garis 1. Ini garis 2. Ini garis 3. Maka ada 3 perpotongan ya. Ada 3 perpotongan. A, ini A ya, ini A, ini titik B, ini titik C. Oke, kita namai dulu. Ya, titik pojok DHP-nya ABC ya, titik ABC. Dari gambar dapat dilihat bahwa titik A itu adalah sini karena di sumbu Y ini kan, sumbu Y bisa kita langsung lihat tanpa eliminasi substitusi. Ini sumbu Y. Bisa langsung kita katakan ini titik 0,4 dan titik C juga. Tampak di sini jelas. Ini angka 5, di sini angka 5. Berarti 5,5 titik C. Titik A dan titik C dapat langsung dari gambar. Tanpa harus eliminasi substitusi. Sedangkan titik B sendiri di sini ya adalah titik potong garis yang nomor 1 dengan nomor 2. Ya, nomor 1 dengan nomor 2. Ya, maka untuk itu garis 1 dan 2, garis 1 memotong sumbu Y di 0,4 ya. Dan memotong sumbu X di 4,0. Persamaannya adalah 4X tambah 4Y sama dengan 16. Itu cara membuat persamaannya ya. 4X tambah 4Y sama dengan 16 ya. Cara cepatnya ya 4 ini dari sumbu ini, sumbu Y. 4 ini dari sumbu X. Nah, hilangkan dia. 16 ini dari 4 kali 4. Ya. 4 ini kali 4 ini. Karena ada rumusnya itu kan. BX tambah AY sama dengan A kali B. Iya. Sama-sama dibagi 4, diperoleh X tambah Y sama dengan 4. Inilah persamaan pertama, garis 1. Untuk garis 2, itu melalui titik 00 dan 5,5 persamaannya. 00 dan 55. Sini. Ya. Kita cari dulu persamaannya. Karena ini melalui 2 buah titik, maka kita pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini rumus persamaan garis yang waktu di SMP ya. Oke. Lalu Y sama dengan Y kurang 0. Ini kan ini X1. Bentar ya, kita buat ini X1. Ini Y1 gitu kan. Iya, ini X2. Baru yang ini adalah Y2, 5 juga. Oke, inilah kita masukkan ke rumus ini. Maka ini Y1-nya 0, X1-nya 0. Berarti Y kurang 0 per 5 kurang 0. Sama dengan X kurang 0 per 5 kurang 0 juga. Hasilnya adalah Y per 5 sama dengan X per 5. Nah, oke, kita kali silang. Nanti 5Y sama dengan 5X atau Y sama dengan X. Inilah persamaan garis kedua. Oke. Lalu titik pojok B. Ya, titik pojok B itu kita harus eliminasikan kedua persamaan tadi. Ya, persamaan 1 dan 2 tadi. Ini dan ini. Kita eliminasi misalnya di sini kan Y sama dengan X, ya. Bisa aja kita eliminasi X tambah Y sama dengan 4. Lalu Y sama dengan X. Ya, berarti kalau Y sama dengan X, berarti setiap ada Y, itu bisa kita ganti ya. Ini sebenarnya bukan eliminasi namanya, sorry ya. Ini bukan eliminasi, tapi substitusi ya. Oke, kita ganti aja nih substitusi ya. Substitusi ya. Substitusi. Ya, substitusi.
substitusi yaitu Y sama dengan X. Jadi kan ini menjadi X tambah X jadi 2X sama dengan 4. Jadi X sama dengan 4 bagi 2, 2. Oke, kalau X-nya 2, berarti Y-nya juga 2 kan? Karena X sama dengan Y. Oke, berarti titik B itu adalah 2,2. Sebenarnya dari gambar pun nampak ya. Ini 2,2 kan? Titik B. Titik B ini 2,2. Dari gambar pun nampak. Cuman kita mau perhitung lebih jelas ya. Ini nampak karena kita menggambar di garis milimeter. Seandainya kalau nggak di garis milimeter, nah mungkin ini menyimpang ini garisnya ya. Oke, maka uji titik pojok. Ya, titik A tadi 0,4. Kita masukkan ke fungsi objektif 2x tambah 3y. Jadi 2 kali 0 ditambah 3 kali 4. 0 tambah 12 sama dengan 12. Oke. Titik B, fx sama dengan 2 kali 2 tambah 3 kali 2. 4 tambah 6 sama dengan 10. Ya. Titik C, 5,5. Uji objektifnya fx, y 2 kali 5 tambah 3 kali 5 sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25. Maka dari 12, 10, dan 25 yang paling besar adalah 25. Ya, maksimumnya 25. Maka jawabannya A. Ya. Oke, maksimumnya ya. Oke. Bapak rasa kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan lewat WA ataupun di Google Classroom. Sekian dan terima kasih.